Loh, kagak ada gue bahas Yesus. Kalau Anda mengklaim bahwa Allah itu sudah ada sejak dulu, makanya nggak ada tuh orang Israel nyembah Allah. Kagak ada, Bu. Anda jangan halu, ya. Jangan halu. Jadi yang Israel sembah itu siapa? Yesus ya. Siapa yang bahas Yesus? Kagak ada yang bahas Yesus. Kagak ada. Aduh, halu banget sih situ dari kemarin ya, halu gitu loh. Oh, jadi sekarang sudah malu mengaku kalau nyembah Yesus. Jadi nyembah siapa, kawan? Anda ini dari kemarin Yesus mulu gitu loh. Kagak ngerti deh gua. Maksud Anda ini apa gitu loh. Kemarin kan udah dijelasin ya kan. Lihat itu dari atas gua bilang apa? Coba kagak ada. Gua ngomongin Yesus mah kagak ada ya kan. Gue cuma bilang Tuhannya orang Muslim ada tahun berapa gitu. Tuhannya orang Muslim ada tahun berapa? Ini pertanyaan konyol. Emang Tuhannya orang Muslim itu menurut saudara itu makhluk ya? Coba jelasin dulu. Atau mungkin Anda punya pemahaman lain bahwa Tuhan yang disembah oleh Islam itu adalah Tuhan yang baru dibentuk. Mungkin ada pemahaman seperti itu. Nah, pijakan Anda untuk mengatakan itu apa? Coba terangkan. Loh, kok pertanyaan konyol gimana sih, Pak? Kan lebih dulu Kristen daripada Muslim. Makanya gue tanya. Gue koreksi nu. Gue koreksi. Tuhannya orang Muslim, gue koreksi, gue kritisi. Jangan lari dari konteks ya. Gue kritisin Tuhannya orang Muslim ya. Sampai di mana gue kritisin ya. Kalian selalu menyalahkan kitab sucinya orang Kristen. Sekarang gantian, gue kritisin kamu, gue bongkar semua. Makanya gue kritisin Tuhannya orang Islam ada di tahun berapa. Buktikan kebenarannya, ya. Kamu mengkritisin pakai terjemahan. Ya mana bisa lah. Pakai itu batok kepala isinya di dalam. Mana bisa orang terjemahan mau mengkritisin Al-Quran, apalagi mau pretelin Allah. Jadi gini, saya ajarin samamu, pasang telingamu baik-baik. Ya. Kalau kamu katakan Kristen lebih dulu daripada Islam, disitulah ketimpangan bahwa kamu itu tidak punya ilmu. Kristen lebih dulu, oke. Tetapi apakah kemudian Kristen itu kitabnya berbahasa Ibrani, berbahasa Aram, berbahasa Hebrew? Kan tidak. Nah, kalau kemudian kitabnya orang Kristen itu tidak menggunakan bahasa Semitik, melainkan bahasa Eropa, bahasa Yunani, lantas apa yang ingin kamu ungkapkan dengan mengatakan akan saya pretelin, akan saya kritisin Tuhannya orang Islam yang adalah Allah? Kamu punya bekal apa untuk itu? Kitabmu aja original teksnya bahasa Greek. Lantas kajian apa yang ingin kamu lakukan sehingga kamu bisa mencapai titik daripada penamaan Tuhan yang disembah oleh umat Islam, yaitu Allah? Saya hanya ingin mengajarkan samamu, tolong pasang kupingmu baik-baik. Ya. Kata Aram untuk kata Tuhan di dalam orang Kristen yang kamu katakan lebih dulu ada, itu adalah dengan penyebutan Elaha atau Alaha. Paham? Sudah sampai situ ngerti? Nah, kemudian kata Elaha atau Alaha ini itu digunakan oleh Kristen Asyur awal kali. Mereka adalah penganut ajaran Kristen ya, yang ada di benua Arab. Mereka menyebut dengan sebutan Alaha atau Elaha. Nah, Elaha dan Alaha itu di dalam bahasa Arab. Kamu harus pahami dengan baik bahwa itu adalah asal kata yang mana kemudian menjadi penamaan Allah di dalam Al-Quran. Sehingga orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara kala itu sudah menggunakan kata Alaha, sudah menggunakan kata Elaha. Paham
Islam ya. Dan kamu harus tahu bahwa di dalam kitabnya orang Kristen, ya, pra-Islam atau orang-orang yang menyembah kepada sosok manusia bernama Yesus, itu sudah menggunakan kata Allah hampir lebih dari 655 kali dalam kitab mereka. Nah, dengan demikian, kata Allah itu, kalau itu adalah kata yang tidak baik, kata itu adalah kata dewa, atau kata itu adalah kata pagan, orang-orang Kristen yang berkiblat kepada pengajaran nabi-nabi Israel sudah lebih dulu menggunakan kata ilaha atau alaha. Paham tidak sampai di sini? Jadi kalau Anda itu terpelajar, coba buka kitab yang Anda ambil dari agama lain. Imamat 24 ayat 11. Di situ jelas ya, penamaan ilaha atau kemudian disebut alaha itu adalah hasem secara harfiah. Mungkin Anda tidak sampai ke sana pemahamannya. Tetapi Imamat 24 ayat berikutnya, yaitu ayat 15 atau ayat 14 atau ayat 16, coba Anda lihat di kitab Anda. Di situ dinyatakan bahwa siapapun yang menghujat Allahnya akan menanggung kesalahannya. Jika dia juga menyebut nama Tuhan, dia akan dihukum mati. Nah, ini berarti penamaan-penamaan yang kemudian disebutkan di dalam pengajaran-pengajaran di luar daripada Islam, tapi dia adalah pengajaran para nabi, itu indikasi kata Allah sudah disebutkan terlebih dahulu. Sudah disebutkan terlebih dahulu. Jadi apa kemudian yang kamu permasalahkan? Apakah sosok Hasem atau sosok Elaha atau Alaha yang disembah oleh Bani Israel, yang disembah oleh nabi-nabi berbentuk roh binatang? Sehingga ketika Islam datang menyembah esensi yang dinamakan kemudian Allah, itu adalah Allah baru yang kemudian ingin kamu kritisin, yang kemudian ingin kamu paparkan, yang kemudian ingin kamu bongkar. Apa kemudian yang membuat kamu mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh umat Islam itu bukan Elaha, Alaha, atau Hasem yang disembah oleh nabi-nabi? Coba Anda terangkan. Saya minta Anda terangkan apa yang membedakan antara sembahan Islam dengan sembahan nabi-nabi Bani Israel. Silakan. Kalau sembahan orang Kristen kan udah jelas ya. Itu adalah roh-roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Nggak usah banyak komentar, nggak usah banyak babi bu ya. Sekarang gue mau nanya, proper name daripada Elohimnya orang Israel itu apa coba? Proper name-nya daripada Elohim yang disembah orang Israel itu apa? Terus proper name daripada Tuhannya orang Muslim itu apa? Udah, itu aja, titik. Ini adalah pertanyaan baik yang pasti baik Islam maupun Yudaism atau Bani Israel itu tidak menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kamu pahami di sini dengan cermat, Tuhan ya, itu dikenal di dalam pemahaman Mesopotamia dengan kata El atau Il. Nah, dalam dialek Aram, nama itu kemudian disebut Elah atau Elaha atau Alaha. Tadi saya sudah jelaskan kepada Anda. Nah, di Israel atau Bani Israel, kata El atau Eloah atau Elohim sekalipun itu jelas merujuk kepada esensi daripada sembahan Bani Israel. Nah, di dalam bahasa Arab, El atau Eloah atau Alaha itu disebut dengan sebutan Allah atau Ilah. Jadi yang harus kamu catat di sini adalah kata sandang definitif dalam bahasa Arab adalah ha yang diletakkan di belakang kata. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu jelas diletakkan di depan kata menjadi ha Elohim. Sedangkan dalam bahasa Arab kata sandang al diletakkan di depan kata al-ilah. Jadi saya simpulkan gini, baik kata El atau Eloah atau Ela atau Elaha ataupun kata Ilah atau Allah,
itu menunjuk kepada pribadi Tuhan yang disembah oleh agama samawi, baik sebagai nama pribadi, proper name, maupun sebagai sebutan untuk ketuhanan. Nah, kesimpulan daripada pertanyaan kamu adalah, dalam bahasa Ibrani, dalam keagamaan Bani Israel, nama pribadi Tuhan mereka itu disebut dengan sebutan Allah, atau mereka sebut dengan sebutan El, atau mereka sebut dengan sebutan Eloah, atau sebutan Il dalam bahasa Mesopotamia. Ya, Mesopotamia maksud saya. Jadi ketika Anda bertanya tentang itu, maka jawabannya sangat jelas. Di dalam Ulangan 12 ayat 21, Eloah atau Elohim atau YHWH atau Elaha itu menyatakan kepada Bani Israel, ketika nanti aku sudah menunjukkan wilayah di mana namaku akan diagungkan di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka kamu boleh menyembelih kurbanmu, menyembelih hewanmu di tempatmu dan menikmati sesuka hatimu. Artinya masa Musa pun nama Elohim, nama Elaha atau YHWH secara pribadi Allah belum tegaskan. Makanya dikatakan, jika nanti ketika wilayah yang aku tunjuk untuk di mana wilayah itu dimuliakan namaku, diagungkan namaku, terlalu jauh daripadamu, maka kamu boleh menyembelih hewanmu dari tempatmu. Ini menandakan bahwa nama pribadi Hasem belum dinyatakan kepada Bani Israel. Mereka hanya diajarkan untuk menyebut dengan Hasem atau nama itu, yaitu YHWH, yang mana hal ini merujuk kepada Elaha atau Elohe Israel. Makanya Tuhanmu ketika dia dihukum menurut pemahaman Matius, dia teriak kan, Elie, Elie, lama sabaktani. Itu merujuk kepada siapa? El atau Eloah atau Elaha, yang mana di dalam bahasa Arab disebut dengan Allah. Paham sampai sini? Terus konsonannya apa gitu loh, ya? Anda nggak perlu bentur-benturin ke Elohim, ke Eloah, kagak, ya. Itu semua sebutannya, ya kan? Bahkan Elohim lain aja bisa disebut dengan Elohim gitu loh. Dewa-dewa itu bisa disebut dengan Elohim, bisa merujuk kepada Elohim gitu loh. Kenapa? Karena bukan proper name. Gua kasih tahu kamu ya. Bahkan Moshe Rabbeinu itu diangkat Hashem sebagai Elohim gitu loh. Jadi simpel aja, konsonan Hebrew, lason hakodes daripada proper name yang disembah oleh bangsa Israel itu apa? Yod, He, Vav, He. Ini kalau dibaca Hafaya, kalau dibaca bisa jadi Hakadosh Baruch Hu, kalau dibaca bisa menjadi Hashem. Ya, kalau konsonan Ibraninya aja itu kudus dan pelafalannya itu pun dijaga, ya kan? Jelas nggak mungkin itu konsonan Ibraninya bisa jadi alif lam lam ha dengan embel-embel SWT. Kagak boleh. Kenapa? Hilul Hashem, ya. Terus lagi, gua nggak nyangkut pautin nama Yesus, ya kan? Lu jangan lompat-lompat. Kalau gua ngeritisin Tuhan lu, ya, lu nggak perlu lompat-lompat ke Yesus gitu loh, ya. Jangan jadi orang yang kayak debater kusir. Fokus satu titik. Oke. Kamu malu membawa-bawa nama Yesus. Baik. Kamu mengatakan proper name daripada sembahan Bani Israel itu adalah YHWH. Ya toh? Sehingga tumpuan pembicaraan Anda kemudian mengatakan itu adalah nama proper name yang kamu sebut sebagai Hasem. Disinilah ketidaktahuan kamu. Saya katakan kelihatannya saya salah lawan debat hari ini. Berdebat dengan orang yang tidak ada ilmu sama sekali. Hasem itu artinya nama itu merujuk kepada 4 huruf yang kamu maksud itu tadi. Tetapi ini saya sedang menjabarkan secara luas kepadamu agar kamu paham.
Di Israel, nama Elohim bisa merujuk kepada dewa-dewa. Karena kenapa? Karena itu berbicara mengenai sembahan. Elohim itu banyak. Sembahan kamu yang adalah roh-roh juga bisa disebut sebagai Elohim. Tapi ketika berbicara mengenai pribadi atau zat, esensi daripada sembahan Bani Israel, maka tentu akan berbicara dengan penyebutan yang jelas, yaitu El atau Eloh. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Abraham datang mengajarkan bagaimana mengenal Allah. Tapi Abraham tidak membawa kitab. Jadi nabi-nabi Israel kemudian yang mengajarkan tentang Allah, itu nanti pada masa Musa. Itu yang perlu kamu paham. Jadi penamaan kata Eloh, itu sudah ada jauh sebelum YHWH itu diperkenalkan oleh Nabi Musa. Saya ulang, kata kata Eloh, atau Allah di dalam bahasa Arab, itu jauh lebih dulu diperkenalkan oleh nabi-nabi sebelum Musa mengajarkan tentang YHWH kepada Bani Israel. Baca Keluar 6 ayat 1 ayat 2. Nah, itulah kemudian yang perlu kamu pahami, yang menyebabkan sebelum Keluaran tidak ada orang yang diberi identitas nama YHWH seperti Elia, Yosua, Yeremia, Immanuel, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi nama El seperti Ismail, Israel, dan seterusnya itu ada jauh sebelum YHWH itu diperkenalkan. Gitu loh cara belajarnya. Jadi nama El itu tetap digunakan sebagai nama diri pribadi Tuhan. Berbeda dengan esensi roh-roh binatang yang kamu sembah. Ya. Jadi El atau Elohe Yisrael itu tertera di dalam Kejadian 33 ayat 20 ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Atau ayat 3 dari bab 46. Itu jelas disetarakan dengan Elohi atau Elohe Israel yang ada di dalam Keluaran 32 ayat 27 atau di kitab Yosua 8 ayat 30. Nah, yang perlu kamu pahami sebagai umat terjemahan, di dalam kitab Perjanjian Lama, nama Elah atau Elaha itu sudah ada dan ditulis pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi dalam kitab Esra, yang kemudian ditulis dalam bahasa Aram dengan aksara Ibrani Elah Israel atau Allah Israel. Nah, kalau di dalam kitab Aram Syria atau Peshitta itu digunakan dengan sebutan Elah atau Elaha. Jadi, gini loh cara belajarnya. Setelah perkembangan bahasa Arab kemudian, nama itu berubah atau berkembang menjadi Ilah atau Allah. Dan yang perlu kamu pahami, bahasa Aram, bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, yang dari awal sudah menyatakan nama Allah itu adalah El atau Eloh, itu adalah bahasa serumpun dengan bahasa Arab. Jadi kamu harus tahu, orang Yahudi yang berbahasa Arab, orang Arab yang mengikuti kepercayaan Yahudi, itu sudah jelas menggunakan nama Allah. Itu pasti. Bahkan pada jemaat Kristen pertama kali atau mula-mula, ya, yang ada di Arab, itu percaya dan menyebut nama Tuhan mereka dalam bahasa Arab dengan menggunakan kata Allah. Coba kamu lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 8 sampai ayat 11. Ya, mereka sudah menggunakan kata Allah. Kenapa? Karena itu adalah cikal bakal yang kemudian muncul dari adanya kata Eloah yang diperkenalkan oleh Abraham. Paham? Paham nggak sampai sini? Ilmu kamu bisa nggak sampai ke sana? Kalau tidak, saya undur ke level yang lebih rendah. Gimana? Lah kok saya yang nggak punya ilmu? Aduh, Bapak ini udah salah ya kan? Udah salah Pak, agak ada Pak. Makanya gue mau bilang sama Bapak ya kan, sekarang teks aja konsonan Ibrani dari proper name yang disembah bangsa Israel. Coba teks aslinya, apakah diganti dengan alif lam lam ha? Kagak ada Pak. Anda nggak usah bohong-bohong deh. Kalau Eloah bisa diterjemahin jadi Allah, Elaha bisa diterjemahin, tapi kalau udah merujuk proper name kagak bisa. Itu huruf udah suci, nggak bisa diganggu gugat. Kalau diganggu gugat, rananya udah bisa ke Khilul Hashem.
gitu loh. Silakan Bapak nanya nih, gue kasih tahu rujukan. Silakan Bapak nanya ke Yeshiva yang ada di Israel dan di Chabad Lubavitch gitu loh. Bapak jangan sok-sokan kalau bahas Ibrani gitu loh. Apalagi proper name daripada Hashem, Hakadosh Baruch Hu. Ya, jangan bohong-bohong Pak di sini gitu loh. Kenapa saya katakan Anda itu tidak punya ilmu? Karena tadi Anda mengatakan bahwa proper name itu adalah Hashem. Sementara Hashem itu adalah cara orang Yahudi atau Bani Israel menunjuk kepada esensi sang pencipta yang mereka kenal dengan sebutan YHWH atau YHVH. Ya, seperti itu. Nah, YHVH itu sudah memperkenalkan diri, tetapi tidak memperkenalkan nama pribadinya. Gitu loh. Aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi tentang namaku, aku tidak memperkenalkan kepada mereka. Padahal pada masa itu, Hashem sudah memperkenalkan dirinya sebagai Hashem. Gitu loh. Coba Anda lihat di dalam Daniel 2 ayat 20. Aneh Daniel fi amar lehefe semede ilaha de ilaha. Terus kemudian dikatakan mefarak min alma fi'at alma dikatmeta ugrometa delehi. Nah, kata ini jelas Eloah Ibrahim, Alaha atau Elaha dalam bahasa Arab atau Allah dalam bahasa Arab itu memiliki akar kata yang sama. Ibrani alif lam he, Aram alaf lamat he, Arab alif lam ha. Jadi jelas. Itu tidak bisa kamu pungkiri. Jadi kalau misalnya kamu katakan bahwa kata Allah atau YHWH di dalam penamaan esensi sembahan Ibrahim orang Ibrani atau Israel itu tidak bisa diganggu atau diganti menjadi Allah. Padahal di dalam kitab yang Anda ambil dari Bani Israel, di situ jelas dikatakan penamaan Tuhan itu Eloah, Alaha, Elaha. Nah, dan semua itu huruf-hurufnya bersama dengan huruf yang ada dalam kata Allah dalam bahasa Arab itu sama. Alif disebut alaf atau alef, lamet, lamat atau lam, he atau ha di dalam bahasa Arab. Apa yang salah kemudian? Apa yang Anda tidak pahami kemudian? Jadi ketika umat Islam itu mengatakan, mengimani bahwa yang dimaksud dengan Allah atau Hashem atau YHWH itu adalah esensi yang sama, baik di dalam Bani Israel maupun dalam Bani Ismail atau Islam. Jadi ketika nama Allah dipermasalahkan, Anda kemudian harus mengerti apa kata Allah itu identik dengan Allah umat muslim saja, atau kata Allah itu identik dengan nama yang disembah oleh Bani Israel. Gitu loh cara belajarnya. Beshum ela Israel di dalam Esra 5 ayat 1. Kemudian di dalam Esra 6 ayat 14 juga dikatakan ela Israel atau Allah Israel. Jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa apa yang disembah oleh Bani Israel itu adalah tidak sama dengan apa yang disembah oleh agama Islam atau umat muslim. Karena jelas-jelas penamaan kalimat Bashum Elaha yang tertera di dalam kitab perjanjian lama dalam original teks yang asli, bukan karya lai, itu jelas Ibraninya, aksara Ibraninya maksud saya, dengan pengertian bahasa Arab maupun pengertian dalam bahasa Arab, itu jelas notabene-nya merupakan induk dari bahasa Arab itu sendiri. Ya. Jadi penamaan di dalam dialek bahasa Arab, kalimat dibaca Bismillah dengan nama Allah, itu kemudian disebut di dalam penamaan-penamaan dalam bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew dengan sebutan yang sama. Bishom, Ilaha, atau Bismillah di dalam bahasa Arab. Itulah yang saya katakan Anda tidak punya ilmu. Anda tidak punya ilmu sekali lagi. Ya, Anda tidak punya ilmu. Pesafe, Yehuda, Ye, Banayin, Umat Selekin, Ben Fuad, Kahai, Nefia, Okraira Bar, Ido, Ofenu. Lalu dikatakan, Pesakiluluh, Fisakiluluh,
min ta'al ila Israel, ila Israel, ila Israel, yang kemudian disebut di dalam Al-Quran Allah Israel. Nah, kemudian pernyataan Anda tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah sering kali saya bahas kepada orang-orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, bahwa Subhanahu wa Ta'ala itu adalah gelar. Itu adalah gelar. Paham yang dimaksud dengan gelar? Di dalam Yesaya 6 ayat Yesaya 5 ayat 16. Elaha atau Eloah itu mempunyai gelar Maha Suci, Maha Adil, Maha Tinggi. Di dalam bahasa Arab disebut Subhanahu wa Ta'ala, disingkat SWT. Jadi jangan selamanya Anda itu mau menjadi umat terjemahan. Sekali-sekali Anda belajar kitabnya orang dalam bentuk bahasa aslinya, original teksnya. Sama seperti saya, setiap hari saya sempatkan membaca dengan menggunakan bahasa original teks kitab daripada kitabnya Nabi Musa. Jadi Anda harus belajar juga seperti itu. Jangan cuma mengklaim kitabnya orang, tapi Anda buta dengan kitab itu. Iya. Iya apa, Dek cantik? Bani Israel nyembah Yesus gitu maksudnya. Mimpi jangan kelamaan. Bangun, bangun. Iya dong, tapi Yesus yang belum datang, Yesus yang sebelum jadi Yesus, sebelum datang menjadi Yesus, emang nggak tahu kronologis ceritanya? Nggak pernah sekolah minggu ya, Pak? Saya kalau minggu libur malam, Mbak. Ya, saya sekolahnya itu Senin sampai Jumat. Selasa saya ngajar, Minggu saya libur. Gitu. Oh, jadi Yesus itu adalah Hasem, adalah Elaha, adalah Allah yang kemudian datang dalam rupa manusia. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa itu? Adikku yang cantik. Iya, jangan bilang adek, panggilnya itu Oma. Omain aja gue dibilang Oma. Pak Zulkifli, kenapa sih kamu memaksakan kalau Allah SWT itu adalah Elohim, adalah Hashem? Apa sih kesamaannya, Pak? Coba tunjukin. Kenapa Bapak bisa mengatakan bahwa Allah SWT itu adalah Hashem gitu? Dari mana Bapak bisa nyamain gitu, Pak? Coba Ibu, maaf. Coba Anda lihat dari VN saya yang saya sudah kirimkan di grup ini. Supaya Ibu itu paham bahwa Allah itu adalah Eloh atau Elaha di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Ya, di dalam bahasa Ibrani disebut Eloah. Di dalam bahasa Aram disebut Elaha atau Alaha. Di dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan Allah. Mereka tiga penyebutan kepada satu esensi ini memiliki akar kata yang sama. Ibrani Alef, Lamet, He. Arab Alif, Lam, Ha. Aram Alaf, Lamat, He. Jadi Allah itu adalah Elaha atau Alaha atau Eloah. Bishum ila Israel. Di dalam bahasa bahasa Arab disebut dengan sebutan Bismillah. Bismillah. Kalau di dalam bahasa Arab Bishum ila Israel. Ya. Paham ya? Dalam bahasa Arab Bishum ila Israel. Kalau di dalam bahasa di dalam bahasa Arabnya Bismillah Israel, dengan nama Allahnya Israel, atau Ela Israel, Allah Israel. Nah, itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Jadi ketika saya mengatakan bahwa sembahan Bani Israel itu adalah Allah, maka itu tidak bisa diragukan lagi. Itu nggak bisa diragukan lagi. Karena memang kata Allah itu memang akar katanya sama dengan sebutan Elah atau Alaha di dalam bahasa Arab. Nah, adapun kata Subhanahu wa Ta'ala itu, Dek, ya, adekku yang cantik, yang suka warna ungu, ya, itu adalah kata yang kemudian kata Subhanahu wa Ta'ala itu adalah gelar yang diberikan kepada esensi Elaha.
atau Eloah atau Allah, yaitu Maha Suci dan Dia Maha Tinggi atau Maha Mulia. Paham sampai di situ? Oke, gua akhiri diskusi dengan Anda ya. Kenapa? Karena Anda nggak tahu. Lah, kok bisa nggak tahu? Satu, Anda berkata bahwa Yod, He, Fo, He itu bukan nama pribadi. Nah, dari sini udah. Gue nggak mau memperpanjang diskusi dengan orang yang nggak tahu sama sekali gitu. Malu-maluin. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Kok jadi stres kayak gitu? Santai aja, santai. Kalau mau belajar bilang. Tapi kalau Anda mengatakan Anda lebih paham, ya tunggu dulu. Jadi gini, penamaan daripada YHWH itu menuju kepada esensi pencipta, di mana pada zaman itu banyak sembahan-sembahan di luar daripada Bani Israel. Ada Dewa Baal, ada Zeus di Yunani, ada Horus di Roma, di Mesir, ada Mitrah di Roma, ada Krishna di India dan seterusnya. Maka datanglah Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Israel, kepada Musa, kata Allah. Nah, itulah kemudian yang orang Bani Israel sebut dengan YHWH. Tetapi kalau kita menjabarkan dalil-dalil dalam kitab mereka, maka kita akan bermandikan kata Elaha yang adalah kata Elah atau Allah. Gitu loh. Jadi umat Islam menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Allah bukan hanya berdasar terhadap perkenalan Hasem di dalam Al-Quran dengan mengatakan Innani ana Allah la ilaha illa ana. Bukan. Tetapi karena memang Bereshit bara Elohim et Hashamashim bet Haraetz. Ya, itu sudah diperkenalkan oleh Allah. Sudah diperkenalkan, sudah diketahui oleh orang-orang Bani Israel bahwa Tuhan mereka itu pada mulanya memang sudah memperkenalkan diri seperti itu. Dikatakan Bereshit bara Elohim et Hashamashim fet Haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dari sananya memang kata Allah itu sudah diperkenalkan oleh Allah itu sendiri. Namun ketika dia mengatakan kepada Abraham, kepada Musa bahwa aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang nama pribadiku aku belum menyatakan diri kepada mereka. Itu loh. Lalu kemudian kepada Musa pun tidak dinyatakan nama Allah kepada mereka. Nama YHWH itu tidak diperkenalkan kepada Musa. Dikatakan dalam Ulangan 12 ayat 21 bahwa jika nanti, nah berarti belum saat itu, jika nanti aku telah menunjuk wilayah, di mana wilayah itu namaku akan diagungkan di sana. Terlalu jauh dari tempatmu, wahai Musa, wahai Bani Israel, maka cukuplah kamu menyembelih kurbanmu di tempatmu dan nikmati sesuka hatimu. Ulangan 12 ayat 21. Artinya pada masa Musa, pada masa Abraham, Ishak dan Yakub, Allah atau Hasem belum memperkenalkan diri memperkenalkan nama pribadinya kepada mereka. Kepada Musa juga belum. Nanti ketika Hasem memperkenalkan diri kepada Muhammad, menunjuk Arab Saudi, Arab Mekah sebagai tempat di mana namanya diagungkan, barulah kemudian nama Hasem itu diperkenalkan secara pribadi. Innani ana Allah. Gitu loh. Jadi ketika di dalam kitabnya Bani Israel hanya dikatakan bahwa aku memperkenalkan diri kepada Abraham, tetapi nama pribadiku aku tidak mengatakan kepada mereka. Namun titik terang daripada sebutan Allah itu sudah ada. Pehit Nabi kagai nefia usekaria farido nefia ya al yehudaye difihut eferi ushelem beshum ela Israim Eloihon.
بشوم إسرائيل بشوم إلى إسرائيل Eloihon. Jadi Allah sudah memperkenalkan diri kepada Hagar, kepada Zakaria, dan kepada nabi-nabi lain dari Bani Israel. Dengan penyebutan apa? Ila Israel Eloihon. Dalam nama Allah. Dalam bahasa Arab disebut Bismillah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh. Jadi kalau Anda kabur, itu wajar. Karena memang saya katakan, Anda hanyalah umat terjemahan. Pemahaman Anda belum sampai ke situ. Pemahaman Anda hanyalah menjadikan ajaran Yahudi sebagai topeng untuk mengajarkan bahwa ajaran menyembah Zeus itu adalah ajaran yang benar. Paham? Baik, para sahabat sekalian, karena pendeta ini udah tenggelam entah kemana ya. Jadi kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti kalau ada undangan lagi baru kita coba untuk menjelaskan kepada mereka bahwa pemahaman mereka bahwa orang Islam itu tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah mengenal siapa mereka sebenarnya, itu adalah salah. Sehebat apapun mereka mengingkari, menyangkali Yesus, bahwa mereka sebenarnya adalah pentuhan-pentuhan Yesus, maka pasti akan ketahuan. Selihai apapun mereka membungkus diri dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Ibrani dan seterusnya, akan ketahuan, akan tercium aroma baunya bahwa mereka itu adalah pentuhan Yesus. Meski mereka mengatakan, saya tidak lagi membahas Yesus. Sebenarnya pernyataan-pernyataan seperti itu karena malu dan menemukan diri mereka itu salah di dalam menyembah kepada manusia. Begitu juga saksi-saksi Yehova yang membalut diri, menutupi diri, menutupi kekristenan mereka dengan keyahudi-yahudian. Itu juga adalah kelompok orang yang sudah malu mempertuhankan Tuhan mereka selama ini. Mau jadi Islam gengsi, akhirnya mereka menyamar seperti domba, menyamar seperti Bani Israel. Begitu juga dengan sekte mesianik, itu lebih parah lagi. Mereka menyembunyikan identitas mereka dengan mengedepankan ke-Yahudi-Yahudian, tapi sama aja, tetap aja mereka itu menyembah dewa atau menyembah sembahan pagan bernama Zeus. Jadi para sahabat sekalian, tolong ya, konten ini di-share ya. Anda mau like mau tidak terserah, yang penting di-share aja supaya generasi Islam berikutnya bisa paham ternyata ajaran agama Islamlah ajaran yang paling sempurna. Ajaran agama Islamlah ajaran yang benar-benar dari hasil dari Allah. Ya, tidak ada ajaran lain. Karena kenapa? Dari sejak Nabi Adam alaihissalam, Abraham, Nuh, Lut dan seterusnya sampai kepada Nabi Isa dan endingnya kepada khatam nabiyyin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran agama Islam itu sudah diajarkan. Bukti bahwa Allah hanya meridai ajaran agama Islam karena para nabi sudah mengajarkan jauh sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan agama Islam itu sendiri. Saya kira seperti itu ya para sahabatku sekalian dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita tetap kompak, tetap sehat. Pesan saya, tolong ya, anak-anaknya yang sudah mampu mencerna ya, boleh diperdengarkan diskusi-diskusi ini, gak apa-apa, biar mereka lebih awal memahami ya, lebih awal mengetahui, lebih awal membentengi diri dari ronrongan-ronrongan kristenisasi yang ada di sekeliling kita dengan metode dan cara-cara yang tidak baik yang mereka lakukan untuk mengajarkan itu dan menyesatkan umat Islam. Saya kira begitu para sahabatku sekalian. Mudah-mudahan kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan lupa senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kiranya seluruh doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah. Urusan kita yang baik itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.